draft PKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2004 ini sudah mengakomodir, tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi 660 dan 70. Apakah kita bisa setujui? Kita setujui? Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen. Satu di antara nama yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta dari eksternal itu kan ada nama Pak Anies Baswedan. Bahwa dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju dalam kontestasi pilkada. Iya kok bukan solid, kokoh, plus kokoh. Oh Jakarta itu ya RK Pak Suswono. Kecuali kalau PKS berubah ya, dan dia cukup ngusung sendiri. Halo selamat malam pemirsa, peraturan KPU sudah resmi dikeluarkan dan tuntutan rakyat untuk memasukkan hasil putusan MK sudah dijalankan. Jelang pendaftaran besok, manuver partai politik semakin kelihatan. Ada yang langsung berubah haluan dukungan, ada pula yang masih menimbang nama calon andalan. Menarik melihat seperti apa peta politik dalam 3 hari ke depan. Apakah PDIP akan membuat kejutan lewat Anies Baswedan atau batal karena terganjal wajib kader yang menjadi persyaratan? Bersama saya Afida Malik, inilah Panggung Demokrasi pada malam hari ini. Putusan MK guncang dinamika pilkada. Dan bersama untuk mengulasnya sudah ada di studio Metro TV pertama politisi PD Perjuangan Bang Masinton Pasaribu. Bang Masinton, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian hadir juga politisi Partai Golkar Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Ahmad Doli, halo selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang Doli sudah hadir. Dan juga kami hadirkan pakar hukum tata negara Bang Ferry Amsari. Halo Bang Ferry Amsari, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Satu lagi untuk melengkapi diskusi kita, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Halo Mas Hanta Yuda, selamat malam. Malam, Abi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Sebelum kita membahas mengenai dampak dari putusan MK, saya sedikit meminta pendapat dari narasumber, terutama Mas Ferry dan Mas Hanta. Melihat tadi kita baru saja breaking news, ternyata ada gelombang lanjutan dari demonstrasi mahasiswa mengenai hasil putusan MK. Padahal kita tahu PKPU juga sudah siap dijalankan. Mengapa masih ada gelombang itu? Dari Mas Ferry, apa tanggapannya? Ya, pertama meskipun DPR dan KPU ya berupaya keras untuk meyakinkan publik untuk mematuhi putusan 60-70, publik tidak melihat bahwa ini persoalan bukan soal sekadar patuh pada putusan MK belaka. Ya. Tapi ada hasrat politik luar biasa tinggi dari dinastinya Presiden Joko Widodo yang itu mempengaruhi betul oleh publik bahwa ini belum bisa diselesaikan. Dan saya yakin ini belum terselesaikan untuk beberapa dan demo hari ini belum akan selesai. Ya. Besok sudah pendaftaran. Bagi saya tidak cukup garansi perkataan dari seorang Bang Doli ya bahwa harusnya siapa? Ada orangnya di sebelah nih Mas Ferry. Harusnya siapa? Garansinya ya, siapa? Bang Doli kan meyakinkan bahwa ya pegang nama saya akan menjalankan putusan 60-70, bukan itu. Orang bukan soal percaya atau tidak percaya Doli Kurnia. Orang bicara soal percaya atau tidak percaya keluarga Presiden Joko Widodo. Dan publik sudah tidak percaya dengan keluarga ini, dan inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Betapa marahnya orang. Kita tidak melihat ada respon minta maaf dari keluarga ini. Keluarga ini seolah-olah ini bukan kerjaan tukang kayu. Hanya dan dianggap sebagai sebuah proses demokrasi biasa gitu ya, kan? Itu tidak sehatnya. Pak Presiden selalu ingin tampil terlihat baik-baik saja, tidak melakukan
berbagai manuver politik. Ya. Padahal kita semua tahu ini atas perintah dan keinginan presiden. Oke, Bang Doli, kenapa waktu itu sempat mengatakan percaya saya gitu, dan ternyata tidak menjadi garansi yang cukup untuk mendinginkan suasana yang pada saat itu juga sudah mulai panas? Iya, kan waktu itu yang ditanyakan kepada saya, apa jaminan bahwa PKPU ini akan kemudian mengakomodir dan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi 6070. Ya. Saya bilang ya garansinya saya, karena saya yang memimpin rapat konsinyering, saya yang memimpin rapat konsultasi di RDP di DPR itu, dan memang kami udah koordinasi ya. Saya waktu itu sudah bilang juga dari pertama tanggal 20 ya, saya kan normatif saja bahwa memang putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding gitu. Dan kalau misalnya tidak ada upaya politik atau upaya hukum lain, ya putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, ikuti saja. yang itu berkonsekuensi dengan perubahan pada peraturan teknis berikutnya, Ya. KPU maupun Bawaslu. Nah, kalau KPU dan Bawaslu mau merubah peraturan, itu harus konsultasi dulu ke Komisi 2 bersama dengan pemerintah. Ya, kami menjalankan itu saja. Nah, cuman kemarin karena saya lihat eskalatif, situasinya semakin eskalatif gitu ya. Bahwa semua orang mendesak, atau kemudian waktu itu orang bersangka juga masih ada negative thinking. Ini kalau nggak diputusin cepat nanti ada manuver, kemudian muncul lagi ada keliruan kemarin, surat dari KPU yang di situ tulisannya ada putusan Mahkamah MA gitu ya. MA, betul, nah, yang itu semakin masih memicu lagi orang ini. itu. Saya bilang udah deh kita percepat aja. Iya. Jadi nah saya insya Allah alhamdulillah sudah memenuhi janji saya. Saya menggaransi Ya. dan kemudian memang sudah putus. Sekarang sudah lahir PKPU nomor 10 2004 namanya. Ya. Ya, tentang pencalonan. Dan mengakomodir apa yang diinginkan Ya, oleh jadi tuntutan saya publik hari ini. menggaransi sampai pada saat Yang memang saat PKPU itu jadi, dan sudah jadi sekarang. Oke, Gitu. baik. Saya harus jeda dulu, saya minta tanggapan dari Bang Masinton melihat situasi terkini, apalagi kita tahu besok pendaftaran sudah dimulai. Jangan sampai kemudian ini mempengaruhi juga kepercayaan masyarakat terhadap pilkada yang akan berlangsung. Mas Hanta, nanti juga kita akan dengarkan tanggapannya. Pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.